Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nega nerusake hadis nomor 13. Jika itu hadis at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi zikir alhamdulillah kadito tamla'ul mizan mosaen dekat tempengan ngepolen dekat tempengan amal artana zikir alhamdulillah kadito kejerna sangat raja sangat banyak kejerna makanya mohon pada sholat kesah pada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini kan. Jadi alhamdulillah ini kan zikir kejarna secek rahajana sampai mosaen dekat tebengna amal. Jadi lakar zikir kan itu amalan saya luar biasa. Amalan saya luar biasa sampai yang jura kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ajabu idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kanjeng Nabi tempat budapun sareng para sahabat. Kanjeng Nabi ajabu, mun kake atau moh di kebunan swarga, maka farta'u. Masuk kake. Lebu kake, agabung kake. Maka para sahabatnya kan bingung. Masa beda ya kebunan swarga ning dunya. Kebunan swarga lah ya deki ning akhirat pada swarga, pada ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah neka sahabat neka hebat tengah neka, Pak. Jadi mau tak paham, mau tak tahu, atanya deka Gusti Kanjeng Nabi, segala Gusti Kanjeng Nabi kata minangka sebagai guru. Atanya, wa mariyabul jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi napa beda kebunan swarga itunya Kanjeng Nabi? Kebunan swarga lagi deki pada nang akhirat, pada swarga, pada ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Gusti Kanjeng Nabi ajabu beda sahabat. Kebunan yang swarga beda ia jadi hilakul dzikri. Ia jadi majlis zikir. Nah, ini kan majlis zikir. Maka Kanjeng Nabi makon dekat para sahabat dekat usah pacaran juga makon soro agabung dekat majlis zikir. Karena majlis zikir kali itu sangat penting kangkui membanyak sango kenceran kalau sampai pacaran kangkui ngadep dekat ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jawabul rabbaka katsira. Sebut pangeran kakek artinya kalau sepacana epakon zikir bi Allah tadi itu. Katsira kelaban banyak. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Ben menca tasbih artinya zikir. Beto sore zikir, beto kilaku zikir. Lah kan. Kalau napa? Kini kan banyak kenceran kangkui deki badan akhirat sopaja derajat kalau sepasina teki orang seahli zikir kali itu Pak termasuk orang ahli surga. Wataki dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu an kali itu ajabu ya Rasulullah atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah ma ghanimatu majalis dzikri Kanjeng Nabi napa hasalah menabi kula neka agabung dekat majlis zikir. Nabi kaulah neka masuk dekat majlis zikir pas nolak zikir. Napa? Hasilnya. Keuntungan apa? Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ajabu ghanimatu majalis zikri al jannah. Hasilnya keuntungan nolak dekat majlis zikir. Artinya setiap orang seahli zikir kadito kadito bekal oleh swarga dari ngarsana Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW teman ajabu man aktsara zikrullah azza wa jalla ahabballah. Sapana orang yang banyak zikir dekat Allah azza wa jalla maka Allah bakal cinta dekat orang kadito. Wa man dzakarullah katsiran kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dan sapan orang saya banyak zikir dekat Allah, banyak macam zikir, jadi orang ahli zikir,
maka orang kadito bekal etoles orang seselamat daripada apa neraka. Orang kadito tak bekal masuk dekat neraka. Juga orang kadito bekal terbebas daripada sifat nifak. Makanya jelas males zikir kadito. Zikir nika banyak macam abang. Zikir nika banyak macam ah. Pada zikir nika alhamdulillah, pada subhanallah, pada la ilaha illallah, pada Allah. Nika banyak macam-macam zikir kadito. Cuman ulama nika khilaf kemana lebih utama, zikir la ilaha illallah apa alhamdulillah. Nika khilaf. Zikir la ilaha illallah juga nika utama, nika afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nika juga la alhamdulillah nika juga utama. Makanya khilaf pada sedang wajah lebih utama la ilaha illallah, pada sedang wajah lebih utama alhamdulillah. Jadi juga pada yang situng hadis kadito pustaka Nabi Muhammad SAW ajabu sapana orang semaca la ilaha illallah tolo kaleh. Dalam sehari orang kadito maca la ilaha illallah tolo kaleh, maka orang kadito bakal tebus dosa-dosana ngenengen badaneng are kadito. Makanya kalau sampai jeneng Nabi mar salat di ulama paling hutan ajaran suruh maca zikir afdhalul dzikri wal manahu la ilaha illallah tolo kaleh, paling didi tolo kaleh. Sini kan Nabi taklero badang ngalakukan dosa, maka dosa saya kelaku badaneng are kadito sepurah sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga la ilaha illallah kadito termasuk napa? Miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi makanya ayo banyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Nabi keutamaan alhamdulillah naka gustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu sapana orang se banyak baca alhamdulillah sekut moji dekat Allah alhamdulillah kadito nyebabaki napa? Nikmat kadito bekal aman, tak bekal elang. Jadi sampai mau ahli mujalla alhamdulillah nikmatnya tak bakal elang. Cekak nikmat kadito. Juga riwayat dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisahnya berdaku innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Siapa kanjeng Nabi Allah neka senang emoji, maka apa banyak maca alhamdulillah. Sergap zikir alhamdulillah. Badul Arifin kita juga ada pun apa? Alhamdulillah tamaniyatu ahruf. Alhamdulillah neka huruf neka beda-belu Pak. Alhamdulillah huruf beda-belu bitong Pak. Jadi beda-belu. Haja benglabeng swarga. Labeng swarga neka juga beda-belu. Makanya sapana orang semaca alhamdulillah kelaban ate saya bersih, maka orang kadito berhak artinya bakal masuk dekat surga Allah min ayyiha sya'a dari bang saya kersaaki saya karpagi maksudnya bertimba baik. Makanya pada utama nika zikir la ilaha illallah nika utama, alhamdulillah juga kadito juga utama. Tapi panjenengan membaca zikir neka aja ngitung benyakan moro sampai sekali seare neka baca moro 1000. Pas lakun tak baca aja. Jangan neka pas istiqomah. Karena kanjeng Nabi ajabu ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Siapa kanjeng Nabi? Amalan saya paling kesenengan sareng Allah, saya kecintaan sareng Allah. Yang kita itu saya istiqomah, saya langgeng, walaupun sekone. Biasa pun baca alhamdulillah benar 10, tapi rutin benar 10, benar sholat 10 misalnya. La ilaha illallah benar sholat 10. Tapi berutin daripada sampai yang sehari maca 10.000 tapi lakun tak baca.
Dungalu tak macam tak senang Allah ngane kan. Tak senang. Banyak manfaat faedah zikir mereka banyak Pak. Orang seahli zikir mereka setan mereka takut orang seahli zikirnya. Juga orang seahli zikir mereka nyebut bagi Allah karito ridho. Orang seahli zikir kata Nabi pada kesopokan bakal elang dari atina. Sopok mereka bakal elang. Banyak. Juga zikir mereka termasuk mekuat dekat ateh, mekuat dekat badan. Orang mengenali zikir mereka sehat badan. Sehat badan. Juga zikir mereka nyebab bagi banyak rezeki nah. Aneh ke? Karena eman. Banyak zikir jelas malas. Banyak menhasiat zikir mereka sangat banyak sekali. Makanya jelas malas zikir kan itu. Jadi ada buaki Nabi Daud alaihissalam kan itu toman atanya dekat Allah Subhanahu wa taala. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala supaya bisa nengalen dekat tembengan. Nah, kira kan ada buaki alhamdulillah kan itu dari raja kejaran, dari banyak kejaran alhamdulillah kan itu napa tamlaul mizan musaen dekat tembung na amal ngepolen dekat tembung na amal lah kan Nabi Daud itu teman amal minta dekat Allah supaya bisa nengalen tembung na amal kan itu akhirnya sareng Allah toroten Nabi Daud itu bisa nengalen tembung na amal ternyata setiap tempungan kan pada anu kesana Pak. Saya gulis neka dua neka kena saya berat neka kan kena bareng saya tempung neka. Neka setiap anu neka kena bareng saya tempung neka lo neka musak sarang ngepolen musaen deka antara lange bentume sampai pol lange bentume neka dari rajana genjerna kali itu. Barang ketika ketika Nabi Daud itu nengalen dekat tebungna amal kan itu maka Nabi Daud itu pas kelenger semaput dari rajana tebungna amal kan itu makanya orang maca zikir alhamdulillah itu kejar cek rajana. Terus begitu Nabi Daud sadar dari semaput maka Nabi Daud matur dekat Allah Subhanahu wa taala ilahi ya Allah pesera ya Allah saya mampu saya bisa musaen ngepolen dekat tembungna amal kebagusan itu jadi tembungna amal itu wajib maka tanya saya rasa bisa ngepolen tembungan rajengannya kayak Allah. Tanya sana ke Nabi Daud kan. Maka Allah Subhanahu wa taala ajawab, "Ya Daud, hai Nabi Daud, ini idza rabitu an abdi malatuhu lahu bitamratin wahidatin." Nabi Daud, engkau ria mon ridho datang kabula. Engkau mon ridho datang kabula. Nabi pada kau sampai cari ridho yang sareng Allah. Sodako kurma situng nih tapi nyebut bagi Allah ridho. Neka telepon Allah engkau bakal ngepolen musaen dekat tembengan seraja dengan ajriya. Kelaben sodako kurma situng tapi nyebut bagi Allah ridho. Makanya mon sodako neka apa ikhlas tak perlu banyak yang penting ikhlas. Maka banyak mata ikhlas cuma tanya bagi Allah ridho. Dan tahu ya Daud hai Nabi Daud engkau bekal musaen ngepolen dekat tembengan seraja jeria kelaban syahadat alla ilaha illallah nega syahadat asyhadu an la ilaha illallah nega bisa ngepolen dekat tembengan seraja nega makanya sepenting sampai mau zikir nega istiqomah sop aja oleh ridhona Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya
Hadis kanjeng Nabi daripada kanjeng Nabi wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ard. Zikir subhanallah walhamdulillah. Bacaan subhanallah walhamdulillah kadinto ngepolen mosaen dekat tempengan apa? Mosaen dekat antara langit dan bumi. Dari raja kejaran, neka kejaran sampai ngepolen dekat antara langit dan bumi. Dari raja kejaran macam subhanallah walhamdulillah. Neka. Jadi caklas malas macam zikir neka. Karena raja kejaran kan boleh. Kalau sampai sini odi betul-betulnya neka saya saran akan kejaran Pak. Akan kejaran saya saran. Karena kejaran tadi toh saya bakal nyebab pagi kalau sampai senengan pagi nyaman, bahagia, badan yang akhirat, badan yang surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bacaan subhanallah walhamdulillah kadito berlipat-lipat gencerna neka. Berlipat-lipat gencerna, raja gencerna sampai musaen antara langit dan bumi. Artinya setiap situng daripada subhanallah, subhanallah to juga alhamdulillah. Neka antara dua-dua neka mau polo neka bisa raja gencerna, bisa ngepolen dekat langit dan bumi. Juga riwayat lagi bacaan tasbih subhanallah to neka nisful mizan, neka separuhna tempengan. Artinya tak sampai ngepolen dekat tempengan Pak. Mau subhanallah to neka subhanallah neka separuhna tempengan. Jadi mau baca subhanallah neka tak sampai pol tempengan neka separuhna. Walhamdulillah mana terus sakit laban walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'uhu, maka neka saya ngepolen dekat tempengan secek raja dekat itu. Jadi artinya kencerna bacaan alhamdulillah kan itu neka berlipat-lipat daripada kencerna bacaan tasbih, bacaan subhanallah kan itu. Juga pada riwayat sapana orang saya baca subhanallah neka kencerna siapa kanjeng Nabi neka 10 ganjaran. Orang yang saya baca subhanallah neka ganjarannya 10. Sapana orang saya baca la ilaha illallah neka ganjarannya 20. Ganjarannya 20. Tapi sapana orang saya baca alhamdulillah maka orang kali itu etoles ganjarannya neka 30. Nah neka maka ganjaran alhamdulillah neka berdasar debu ulama neka lebih rajin daripada la ilaha illallah. Jadi sejelas artinya kencerna tasbih kadito sepertigana kencerna bacaan alhamdulillah. Jadi makanya banyak zikir terutama baca alhamdulillah neka sareng la ilaha illallah. Makanya kalau sepacana yaksiran badan sholat kadito kan mari sholat maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar terus zikir la ilaha illallah kadito. Makanya cek keburu mare sholatnya kan nolok biritan kilu. Juga pada riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man qala subhanallah bihamdihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sapana orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi setiap hari orang itu membaca 100 kali, maka khotoyahu dosa-dosa na kelopot nah kak itu bekal elebur artinya espora walaupun dosa kak itu kelopotan kak itu banyakan haja apa untuk segera apa untuk bui kapong, kapol ya, untuk ya. Dan mereka walaupun dosa na banyak aja kapoan seger. Mereka
sekolah sareng Allah Subhanahu wa taala menapi orang kali itu membanyak maca subhanallah wa bihamdihi. Ini kata apa ya? Sampai seperti kudu istiqomah, yang paling penting karena ahabul amal ya Allah adwamuha wa in qalla. Sampai mau maca banyak tapi sekalian tak senang Allah model nggak juga pada riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ada bu engkau ketika badan yang sanding Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Gusti Kanjeng Nabi kali itu ada bu ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah kalian mampu? Apakah kalian mampu ngelakonen napa? Ngelakonen mebanyak ganjaran sebanyak 1000 kebagusan setiap hari. Apa bisa kakek ngelakuin kebagusan setiap hari 1000 kebagusan? Maka beda saya tanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, kenapa cara Kanjeng Nabi? Nabi salah situng dari kaula neka bisa ngelakonen kebagusan sebanyak neka 1000 kebagusan. Maka bisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada bu bisa. Yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfa hasanat. Bisa kakek dalam sehari aja oleh ganjaran 1000 kebagusan bisa ya jadi ya kelaban maca subhanallah neka benyan 100 kali subhanallah ben 100 kali neka ganjar 1000 kebagusan wa tuhatu anhu alfu khoti'ah ben dosa kelopotan sebenyakan 1000 kelopotan kaditu bekal sepora lebur sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya artena hadis kaditu ngajaran deka usah panjenengan soro banyak zikir deka Allah Subhanahu wa taala karena zikir kaditu kini sangat penting kanggo kehidupan kalau sampai pagi pada akhirat juga diantaranya banyak faedahnya zikir kaditu di samping bisa nyepora dekat dosa-dosa Nabi berkata kelerona kelakuan dosa kan jadi sebabnya sepora juga nyebab pagi derajat kalau sampai jenengan badan swarga kaditu teki maka dikata jelas males apa zikir kaditu. Dan seterusnya dibunyi Kanjeng Nabi wassolatu nurun. Wassolatu nurun. Salat jadi adalah cahaya. Salat jadi adalah misalnya berbagi padang. Salat saudara mah artinya salat memenuhi dekat syarat rukunah. Salat sah. Sholat kalau saya panjenengan ngelakonin sunat-sunat ke sholat ngaku siwak dan lain-lain juga ngaku tata krama saya nyebabaki sholat kadito sempurna dekat itu saya nyebabaki sholat kadito bisa nyebabaki orang sesolat kadito kenapa atena kadito padeng atena padeng wajahnya padeng bercahaya masalah tak tepat, haji orang tak sholat, tak sorong wajah. Maka nama sholat pesempurna cek keburu. Banjukan sholat sesempurna kaditonya berbagi ku aku kuburnya orang kadito bekal padeng. Orang saya sholat tetap pak, saya ngelakonin dekat sunat-sunat saya ngaku tata krama, saya sempurna, mereka aku kuburnya padeng. Dengan sendiri nih padeng karena sholat tak itu juga badannya masyar aku nggak nega nyebabaki orang itu padeng bercahaya orang saya ahli sholat saya bener sholat saya nyempurna lagi dekat sholat nggak nega makanya sholat jajan badan sholat jauh pokok saja dalam mas karena sholat mereka etremah sareng Allah Subhanahu wa taala juga sholatnya kan jawaban Gusti Kanjeng Nabi as-sholatu marbatun li rabbi sholat saya bener sholat saya sempurna
kadito bisa nyebabaki oleh ridhona Allah Subhanahu wa taala. Juga wa hubbul malaikah, jadi sebab kecintaan para malaikat. Juga sholat kadito adalah sunnata para nabi. Para nabi mereka pasti sholat, ada nabi tak sholat mereka. Wa nurul ma'rifah, bencukan sholat kadito nyebabaki cahaya ma'rifat deka Allah Subhanahu wa taala. Bencukan sholat kadito adalah aslul iman, pokok daripada keimanan kau sampai jenengan. Wa ijabatud doa, men sholat saya bener, saya tepat kadito nyebabaki apa? Doa kau sampai jenengan kadito terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa qabulul a'mal, ben sholat kadito jadi sebab amal-amal selain kadito jadi terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat terus masih tak tepat Pak, nyebabaki amal-amal selainnya kan tak terima sareng Allah. Kanjeng Nabi teman abada adabu awal man yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali saya hisab aku pada nang arek kiamat, itu sholat. Sholat pertama saya hisab nih kan. Menabi sholat kalau sampai itu bagus, maka sederhana amal-amal saya lain kan itu lorok bagus. Makanya mau sholat bener tepat sempurna, bekalnya berbagi amal-amal saya lain kan itu juga terima secara Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah wa in fasadat fasada sairu amalih. Tapi mau sholat tak terima itu ya Allah. Tak tepat syarat rukunnya, tak ikhlas, tak ngaku tata krama, maka amal-amal selainnya kan juga rusak, tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah malal moga salat bahasa pasing itu termasuk salat sempurna saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga salat kadito termasuk napa? Wa barakatun fil rizqi. Orang saya ahli sholat, saya sholat tepat kaditonya berbagi barokah rezekinya barokah. Orang mereka mau sholat tepat. Wasilahun alal a'da, ben orang saya sholat tepat, saya sholat bener, sholat berjamaah, ngakui siwak. Mereka jadi apa? Jadi pedang, ngakui moso, artena. Orang sesuatu bener nih kan, selamat lagi dari moso saya macam apa tuh hebat. Ben boleh orang saya ahli sholat, saya sholat bener, saya ngelakuinnya sunat neka benci sarang setan neka kebencian sarang setan. Tak mana apa kebencian setan Pak. Justru saya leburan setan kalau saya coba menekan kebencian setan orang bagus. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut. Ben salat saya bener kadinto bisa nyafaaten deka orang saya salat kadinto nyafaaten ku aku bedeneng antarana orang saya salat kadinto sareng malaikat maut. Jadi oleh nyafaat yang sholatnya ke wasirojun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Juga sholat kan itu jadi nyebabaki padang ku aku badan yang kuburan sampai hari kiamat. Padang kuburan kan itu mana orang kan itu sholat bener tepat tak kesusu khusyuk neka. Fa idza kanat al qiyamah kanat as-sholatu dhillan fawqahu. Mulai dapat hari kiamat maka sholat saya bener kadito jadi sebab apa naungen deka di atas seorang saya ahli sholat itu celep aku badan yang mahsyar neka watajan ala rosihi ben orang saya ahli sholat itu sholat neka aku jadi mahkota badan yang cetak orang saya derajat aku badan yang akhirat. Neka makanya sholat neka utama aki. Cek nomor 2 sholat neka jadi kisah pertama saya nomor 2 karena mau sholat kalau sampai tepat maka amal-amal saya lain kan itu bekal ekatrol bekal norok bagus bekal norok etrema
sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat kadito senyebabaki tembangan amal-amal selain kadito jadi berat. Lamun sholat bagus etrema asa etrema amal-amal selain walaupun sekone akhirnya jadi sebab tembangnya kadito jadi berat. Artinya mau raja dengan hekan eman mau sholatnya kebedan-bedan. Bencukan sholat kadito nyebabaki orang kadito bisa lolos lewat dekat siratal mustaqim langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat kadito jadi kunci. Jadi kunci kalau sampai bisa masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Mau tadi kunci tak bisa masuk, Pak. Karena sholat kadito adalah tasbih. Sholat itu adalah tasbih. Sholat itu adalah tahmid, muji dekat Allah. Sholat itu adalah takbis, nyoceaki dekat Allah. Wa tamjid juga ngegungaki dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat itu adalah bacaan Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an saya baca. Surat Fatihah, aneh kan. Wa doa beresena doa. Sekamas terjen kadito manfaat kaku sampai dengan pagi bereneng akhirat. Bencukan amal sepaling afdol jika kadito sholat awal betul masuk ampun pada saya berjamaah yang langgar yang masjid berjamaah pun laneka amal sepaling afdol neka sholat bereneng awal betul. Juga riwayataki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Sapana orang seaja gede ka salat maka orang kadito aku bekal bercahaya ben salat kadito bekal jadi putih bekal nyelamat lagi ku aku pada neng are kiamat. Terus males sholatnya kalau nggak wajib Pak kenapa coba na sholatnya kan males mereka sholatnya kan tapi sampai mun bebas dari kudana setannya kan pas ngelakuin sholat kelaban sempurna kelaban khusyuk mereka hasil bisa nyebabaki kau sampai dengan masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Juga pada riwayat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu idza hafadzal abdu ala salatihi mun bada orang aja dekat salatah fa atamma wudu'aha menyempurnaaki dekat wudu'un wa ruku'aha ruku'un sempurnaaki tak kesusu wa sujudaha bersujudah sempurnaaki tak kesusu abid rukun wal qira'ata fiha menyempurnaki bacana Fatihana sedajana doa-doaan baca kalau sempurna maka qolat lahu salat nikah bakal ngocak dekat orang kadito hafizaqallahu kama hafiztani muga-muga Allah aja gede kakek hajak kakek oleh aja gede engko aja gede ka salat maka karena kadito akhir orang kadito jadi sebab napa angka dekalange kelaban barokan kelaban sebab salat kadito juga karena sebab salat mereka orang kadito bercahaya aku sampai ketemu dekat Allah Subhanahu wa taala ben sampai oleh ridhona Allah Subhanahu wa taala. Juga salat kadito bekal nyafaaten dekat orang seaja dekat salat senyempurnaaki dekat wudu senyempurnaaki dekat rukun sujud bacana aneh kan bekal syafaaten sareng salat kadito. Juga pada riwayat Kanjeng Nabi ada man sholat sholawatil khamsa fi jama'atin sapana orang sesolat 5 waktu kelaban berjamaah maka orang kadito ku aku lebet badan yang sirotol mustaqim kadito hajak kilat saya nyampur cepat langsung
langsung dapat dekat surgana Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersemangat pecahkan berjamaah kadito supaya kalau sampai senengan kadito menabi ngelebetan wat syiratal mustaqim neka cepet haja kilat saya nyamper nganeka. Maka dekat itu tore hadis itu yang malaki tore mempunyai zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Ben salat kadito malaki kelaban bener kelaban khusyuk. Sonat-sonat yang kui kelaban siwakan membisa ngakui imamah berjamaah ben lain-lain sok aja salat kadito nyafaaten dekat kaula sapaceun sateja. Hadis kadito kita mareh jadi eta rasaki bedeneng bulan sebekal datang malam ke barokana ngaji kadito barokana hadis kadito barokana pustaka Nabi Muhammad SAW. Kalau siapa sih bisa ngamalaki ilmu saya terima supaya ilmu kadito jadi ilmu saya manfaat ilmu saya nyelamataki amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.